Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم ارحمنا بالقرآن وصدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Wa ba'du. Ibarallah, ma'asyiral muslimin yang kami muliakan. Kepada Allah kita memuji tanpa pernah dapat kita hitung seluruh nikmatnya. Salawat dan salam kita untuk Rasulullah kekasihnya, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada petang hari ini di surau ini Allah perkenankan kita bertemu muka. Mungkin ini yang pertama dan boleh jadi juga akan menjadi yang terakhir. Allah yang maha tahu. Hamba-hamba Allah yang kami muliakan, sungguh sangat bertuah pertemuan ini dan sungguh sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada petang hari ini saya dipertemukan oleh Allah dengan saudara-saudara saya yang saya cintai, sahabat-sahabat sejati kami di Libya dulu. Ini Ustaz Firdaus dengan Ustaz Imran. Barakallahu fihima. Saya tidak dapat mengucapkan gembira apa yang ada di dada ini. Membuncah rasanya berkumpul di sini. Hamba-hamba Allah yang kami muliakan, insyaallah tajuk yang kita angkat sesuai dengan apa yang ada diberitakan selama ini tentang di periode manakah zaman akhir zaman kita saat ini. Hamba-hamba Allah yang kami muliakan, terlebih dahulu saya ingin membacakan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud dan Al-Hakim. Menurut Syekh Ahmad Asy-Syakir, hadis ini sahih. Tetapi menurut pakar ahli hadis Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani mengatakan hadis ini hasan. Dan saya sendiri lebih menyetujui tentang kekuatan hadis ini pada apa yang dikatakan oleh Syekh Ahmad Asy-Syakir bahwa hadis ini sahih karena banyak penunjang-penunjang lain yang seperti ini. Rasulullah menyebutkan sallallahu alaihi wasallam tentang umur umatnya, di mana beliau bersabda, takunun nubuwah fikum masyaallah an takun. Kamu akan mulai start dari kenabian dan Allah menghendaki masa itu dalam waktu yang dia kehendaki. Fatakunu masyaallah an takun thumma yarfa'uha idza syaa ayarfa'aha. Idza syaa Allah ayarfa'aha. Fase itu, masa kenabian, jika menurut Allah sudah harus berakhir, Allah pun mengakhiri masa tersebut. Langsung disambung dengan thumma takunu khilafatan ala minhajin nubuwah. Kemudian
langsung disambung dengan fase yang kedua atau masa yang kedua, yaitu fase kekhalifahan ala minhajin nubuwah, dengan konsep kenabian. Fatakunu masya Allah an takun, thumma yarfa'uha idza syaa ay yarfa'aha. Jika menurut Allah fase kekhalifahan dengan konsep kenabian ini sudah harus berakhir, maka Allah pun mengangkat fase yang kedua tersebut dan langsung disambung oleh fase yang ketiga. Thumma yakunu mulkan 'addan. Kemudian kalian akan memasuki fase yang ketiga, yaitu fase kerajaan yang menggigit. Fatakunu masya Allah an takun, thumma yarfa'uha idza syaa ay yarfa'aha. Fase kerajaan yang menggigit ini akan berlangsung dalam waktu yang telah Allah takdirkan. Apabila menurut Allah waktu ini berakhir, Allah pun mengangkat fase tersebut. Berakhirlah fase ini. Langsung disambut dan disambung dengan fase yang keempat. Thumma takunu mulkan jabariyan, atau wa fi riwayah ukhra, kemudian disambung dengan fase berikutnya mulkan jabariyah. Di riwayat yang lain mulukan jabariyah. Ya, fase kerajaan yang diktator, yang memaksa, yang jahat, yang tidak memperkenankan Islam ini bangkit, yang menyerang dan menentang tegaknya syariat Islam. Pada fase ini kalian harus bersabar, ya. Thumma takunu masya Allah an takun. Fase ini Allah biarkan berjalan sesuai dengan waktunya. Thumma idza syaa Allahu ayarfa'ha, thumma idza syaa yarfa'ha. Apabila Allah sudah berkeinginan, Allah angkatlah fase ini. Berakhirlah fase yang keempat. Dan kalian akan mengikuti dan masuk kepada fase yang kelima. Ini adalah fase yang terakhir. Thumma takunu khilafatan ala minhajin nubuwah. Kemudian masuklah kalian pada fase yang terakhir, yaitu fase khilafah dengan konsep kenabian. Thumma sakata. Lalu kemudian Nabiullah Muhammad SAW diam. Tidak ada cakap apa-apa lagi. Di riwayat hadis yang lain disambung ta'ummul arda. Kekuasaan khilafah yang terakhir ini membungkus seluruh permukaan bumi. Titik. Inilah hadis yang sahih berkaitan dengan 5 fase. Mari kita lihat ke whiteboard. Ibarat Allah yang kami muliakan. Fase yang pertama, takunun nubuwah fikum masya Allah an takun. Ya. Macam mana maksudnya? Sudah benar? Takunun nubuwah fikum masyaallah an takun. Ini fase yang pertama, disebut dengan fase kenabian. Fase ini kata Rasulullah, jika menurut Allah fase ini sudah harus berakhir, Allah pun mengangkat fasenya. Dan seluruh ahli sejarah sepakat fase ini berakhir dengan wafatnya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langsung lanjut fase berikutnya, yakni fase kedua. Ini fase pertama ya. Yang fase kedua, thumma takunu khilafatan ala minhajin nubuwah. Kemudian masuk fase yang kedua, yaitu fase khilafah. Dengan konsep kenabian. Fatakunu masya Allah an takun,
Fase ini pun berlangsung dan berlanjut sesuai dengan yang telah Allah tetapkan. Thumma idza syaa Allahu ayyarfa, thumma idza syaa yarfa'ha, thumma idza syaa Allahu ayyarfa'ha. Apabila Allah Subhanahu wa taala sudah ingin mengakhiri fase itu, Allah angkatlah fase itu, berakhir. Ini fase khilafah, fase yang kedua. Rasul sebutkan fase ini pun akan berakhir. Dan seluruh ahli sejarah sepakat, tidak ada yang berbeza pendapat, bahwa fase ini berakhir dengan wafatnya Khalifah Islam yang keempat, Khalifah Ali bin Abi Thalib. Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali bin Abi Thalib. Maka dengan meninggalnya Khalifah Ali bin Abi Thalib, fase yang kedua ini pun selesai. Lanjut ke fase yang ketiga, thumma yakunu mulkan 'addan. Kemudian masuklah fase yang ketiga, yaitu fase kerajaan. 'Addan yang sangat menggigit, ya. Tetap khilafah, tapi sistemnya, konsepnya sudah konsep kerajaan. Meninggal khalifah digantikan langsung oleh anaknya. Dan ini adalah gaya kerajaan. Ini fase semacam ini, kata Rasulullah, akan berlangsung sesuai dengan waktu yang telah Allah tetapkan. Jika menurut Allah waktu itu sudah berakhir, Allah pun angkat fase itu. Dan selesai. Para ahli sejarah menyebutkan fase ini telah berakhir dengan tumbangnya Khilafah al-Islamiyah al-Utsmaniyah di Turki. Yaitu pada tanggal 13 Maret 1924. Ya. Bulan Maret besok ini masuk 91 tahun yang lalu. Ya. 91 tahun yang lalu. Ini fase yang ketiga ternyata sudah selesai. Kemudian thumma takunu mulukan jabariyah. Kalian akan masuk kepada fase yang keempat, yang disebut dengan mulukan jabariyah. Seharusnya kita samakan saja luas petanya, tapi nanti saya akan minta izin saya buat panjang begini karena kita sedang ada di sini dan sangat banyak yang ingin saya uraikan di fase yang keempat. Ya, bukan berarti ketika saya buat seperti ini masanya lebih panjang, tidak. Yang paling panjang itu adalah fase ketiga. Kalau ini sangat singkat sekali. Kita akan langsung masuk nanti ke fase yang keempat, yang kelima. Jadi, ini adalah fase kediktatoran. Bahasa Malaysia sama tidak dengan bahasa kita di Indonesia? Diktator sama, ya. Fase kediktatoran. Apa yang dimaksud dengan fase kediktatoran? Tidak ada pemerintahan Islam dan Muslim yang benar-benar menerapkan Al-Quran dan Sunnah khilafah Islamiyah pada fase ini. Inilah fase kekosongan. Islam tidak berkuasa sama sekali. Di timur dan di barat. Pada fase ini, umat Islam jumlahnya banyak, tapi bagai buih di atas lautan. Pada fase ini adalah fase-fase kegelapan di mana umat Islam jadi pecundang. Umat Islam benar-benar dihinakan, dipermalukan. Islam juga ditekan, diserang, diperangi. Dan berbagai macam bentuk kerendahan dan kehinaan terjadi pada umat Islam di fase yang keempat ini. Kenapa? Karena tidak ada power yang melindungi Islam dan umat Islam. Khilafah adalah power yang menjadi rumah besar umat Islam. Ketika khilafah hilang, maka umat pun menjadi mangsa, menjadi korban dari penjahat-penjahat timur dan barat yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fase yang keempat yaitu fase kediktatoran. Di fase ini masjid kalian banyak, megah-megah, mewah-mewah, tapi sunyi dari hidayah. Pada fase ini kalian benar-benar menemukan, nanti kan saya sebutkan, bacakan hadis. Jika tidak ada masa waktu yang cukup panjang di sini, nanti malam kita lanjut lepas solat maghrib di Masjid Al-Ghufran, insyaallah ta'ala.